genap 1 dasawarsa Kota Tangerang Selatan, yaitu kota kedua hasil pemekaran Kabupaten Tangerang, dipimpin oleh Airin Rahmidiani. Pasti tercatat dalam sejarah Tangerang Selatan bahwa wali kota definitif pertamanya adalah kaum ibu, seorang wanita kelahiran Ciamis. Sebagai pribadi, Airin adalah sosok yang tangguh, tegar, mengesampingkan rasa takut dan malu. Tidak bisa dipungkiri kekuatannya itu. Kala suaminya ditangkap KPK Oktober 2013 dan dipenjara sampai saat ini, saat habisnya masa jabatan Airin. Airin tidak pernah risih, tidak goyah posisinya sebagai wali kota, tidak tersirat sedikit pun kala itu dari ucapan-ucapan atau ungkapannya, pernyataan yang akan mengundurkan diri dari jabatan sebagai bentuk tanggung jawab moral karena suaminya melakukan kesalahan yang memalukan di pemerintah kota yang dipimpinnya. Memohon maaf saja ke masyarakat Tangsel kala itu rasanya tidak ada. Akhirnya tanggal 20 April 2021 saatnya pun tiba. Seperti judul film Independence Day, Hari Pembebasan Tangsel dari tadinya dipimpin oleh seorang wali kota yang bersuamikan narapidana menjadi normal kembali. Semoga game over sudah kepemimpinan Airin. Selanjutnya, jalan hidup apa dan bagaimana yang akan dilakoni oleh seorang Airin sangat menarik untuk diikuti. Apakah akan happy ending atau seperti nasib para mantan kepala daerah? Banyak yang begitu selesai masa jabatan berurusan dengan masalah hukum. Harapan yang tersimpulkan dari pernyataan-pernyataan ungkapannya, sepertinya Airin masih ingin berkiprah di pemerintahan, apalagi dihubungkan dengan rencana reshuffle kabinet yang hampir bertepatan waktunya dengan masa habisnya jabatan Airin. Berharap mungkin untuk terbawa menjadi salah satu menteri. Secara logika tidak bisa dimengerti dan sulit dipahami mengapa isu Airin akan menjadi menteri selalu muncul setiap ada isu reshuffle kabinet. Karena saat ini untuk menjadi seorang menteri di zaman Pak Joko Widodo ini harus seorang dengan kapabilitas yang luar biasa, dengan reputasi yang sangat bersih, seperti Ibu Sri Mulyani, Ibu Retno Marsudi, Nadiem Makarim. Ada memang dari mantan wali kota, yaitu Ibu Insinyur Tri Risma hari ini. Namun semua orang tahu bagaimana kehebatan seorang Risma. Kalau pun dari jalur partai politik tetap sangat berat. Ada banyak jagoan di partai politik itu yang antri untuk menjadi menteri, termasuk di partainya Airin. Tapi inilah menariknya memperhatikan lakon selanjutnya seorang Airin, seorang wanita tangguh yang seorang diri dengan tabah membesarkan anak-anaknya alone. Namun di mata saya seorang Kemal, seorang pensiunan PNS yang lama berjuang membangun Tangerang, termasuk Tangerang Selatan, yang salah satu karya pengabdiannya adalah membuat bundaran Pamulang yang sebelumnya tidak ada. Dan saat ini kebetulan sedang diributkan karena ada Tugu Menara
yang tinggal tulangnya saja. Itu dibuat oleh salah satu dinas Pemprov Banten. Airin telah gagal membangun Tangerang Selatan. Penyelenggaraan pemerintahannya seperti termakan oleh jargon "This is Tangsel". Ya, semau wali kota, semau Airin, semau gue. Dari sisi keuangan daerah gagal total. Selalu setiap tahun silpa sangat besar, 0,5 triliun. Dimulai sejak tahun 2013 saat suaminya baru ditangkap KPK. Terus berlanjut setiap tahun sampai akhir masa jabatannya. Malah silpa tahun 2020 ini seperti disembunyikan. Besarannya belum ada terberitakan di media. Ditanya oleh media pun menghindar. Banyak kejanggalan dalam silpa ini. Pertama, ada tidak sebenarnya uangnya silpa ini di BJB sebagai penyimpan kas daerah, karena hanya 2 kali saja tercantum ada bunga bank di kolom pendapatan pada APBD. Di mana sebenarnya uang silpa itu berada? Kemudian, nilai silpanya tidak turun-turun, setiap tahun berkisar 0,5 triliun, seperti dipertahankan besaran nilainya. Tidak sesuai logika, karena silpa yang besar adalah bukti buruknya kinerja Pemkot. Seharusnya setiap tahun ada perbaikan dengan turunnya nilai silpa secara signifikan. Ini manteng terus di 0,5 triliun. Kejanggalan lainnya, silpa ini selalu dari 3 dinas besar. Dari tahun ke tahun, selalu dinas itu yang sama. Jadi seperti direncanakan di angka 0,5 triliun. Kemudian, dari penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah sangat gagal dan tidak masuk akal. Kegagalan itu terbuka saat Kemendagri mengatakan Airin sebagai wali kota telah melakukan maladministrasi dengan mengangkat lurah dari personil non-PNS. Seharusnya seorang lurah itu adalah PNS, berbeda dengan kepala desa. Kesalahan ini sangat tidak masuk akal karena wali kota didampingi oleh wakil dan sekda yang notabene ahli pemerintahan, keduanya mantan camat berkali-kali. Dan maladministrasi ini juga menyebabkan kerugian negara yang sangat besar akibat pembayaran honor untuk para lurah. Diperkirakan dengan asumsi nilai honor mengacu ke standar tahun 2018, maka ada sekitar 80 miliar kerugian negara. Sampai saat ini belum terdengar Airin menyatakan akan bertanggung jawab mengembalikan uang itu. Menyinggung tentang uang maladministrasinya saja tidak pernah lagi. Kemudian dari sisi kualitas pembangunan fisik, tidak ada satupun gedung yang selesai dibangun membuat kita berdecak kagum. Selalu dibelit masalah pembangunannya, selalu berlarut-larut. Tidak ada satupun yang on schedule, dari mulai bangunan sekolah dasar, balai budaya, gedung kelurahan, puskesmas, apalagi yang besar seperti rumah sakit, sampai gedung dewan dan markas wali kota, Puspem sekalipun, pelaksanaan pembangunannya selalu berlarut-larut dengan hasil tidak memuaskan. Coba lihat bangunan Puspem yang seharusnya terbaik dengan biaya ratusan miliar, hanya seperti itu. Railing tangganya saja goyang, seperti bukan buatan orang sekolah saja. Jauh dari megah, apalagi berwibawa. Bandingkan, jangan jauh-jauh lah dengan kampus Unpam saja yang dipiktor. Terlihat besar, mewah, mentereng, megah, sehingga mengesankan berkarisma. Padahal dibangun oleh sebuah yayasan yang dipimpin seorang yang sangat sederhana dengan kekuatan finansial yang jauh di bawah pemerintah kota.
Belum lagi masalah korupsi di pemerintah kota. Ada banyak yang sudah tertangkap. Ada beberapa kepala dinas dan pejabat di bawahnya. Bahkan suaminya sendiri sangat memalukan. Korupsi di Tangsel. Yang belum tertangkap, belum terungkap kasusnya sangat banyak. Sekarang satu-satu sedang diproses oleh kejaksaan. Mengapa baru sekarang? Karena kejaksaan pun tahu sudah saatnya di mana kepala daerah akan berakhir. Di masa Airin ini banyak penyimpangan berindikasi korupsi. Ada dinas yang kegiatannya seperti makan minum melulu, sampai belasan miliar per tahunnya. Juga bagian di Setda ada yang kelakuannya sama seperti itu, makan minum belasan miliar. Dan nekatnya lagi mereka ini tanpa lelang. Ada lagi pembangunan gedung balai budaya, habis 7 miliar lebih. Gedungnya tidak ada, tersisa tangganya saja yang melingkar. Tapi sampai sekarang belum diproses hukum semua itu, apalagi ditangkap. Ada lagi pelatihan pejabat sampai miliaran di rumah perubahan milik orang terkenal, berindikasi korupsi juga. Masalah sampah tidak terselesaikan, malah hancur luar biasa, tumpah ke Cisadane dengan kerugian materi puluhan miliar, kerusakan lingkungan tidak terkirakan. Saat baru menjadi wali kota, masih ingat saya, Airin memimpin rapat tentang penanganan sampah, bahwa sampah di masanya akan ditangani dengan profesional, benar, dan kedepannya tidak akan ada lagi masalah sampah. Selesai. Malah akan dijadikan listrik katanya, atau ada investor dari luar negeri kerjasama. Hasilnya sampai berhenti jadi wali kota pun ya hanya omong doang, malah mau dibuang ke kampung orang di kota Serang. Ada lagi satu perusahaan daerah yang sejak berdirinya hanya menghabiskan anggaran, sampai ada temuan penyimpangan oleh BPK. Kemudian nekat usaha air minum dengan melanggar PP tentang Perumdam. Juga pengangkatan direkturnya semau-maunya tanpa fit and proper test direktur utama. Juga tidak mengindahkan aturan usia maksimal yang ada di dalam PP untuk perusahaan daerah. Kemudian soal CSR yang tidak pernah transparan, apa saja yang telah diterima Pemkot dari CSR, kalau bentuk uang ada berapa, kalau barang apa saja dan di mana barangnya. Kemudian daftar perusahaan yang memberikan CSR pun tidak pernah dirilis ke media daftarnya. Kemarin tahu-tahu ada kunjungan Ahok dalam rangka CSR dari Pertamina untuk Taman Kota 1. Padahal Taman Kota 1 baru saja di-upgrade, perbaiki oleh Pemkot dengan anggaran hampir 5 miliar. Tidak jelas apa yang diberikan CSR Pertamina itu tumpang tindih tidak dengan anggaran yang Pemkot. Ahok juga tidak terbuka berapa nilai CSR yang dikeluarkan dan berapa kali Pertamina sudah memberikan CSR. Begitu ditanya wartawan, cepat-cepat pergi terburu-buru. Itu seorang Ahok yang sangat terkenal, berintegritas. Di depan Airin mah sama saja sikapnya tidak transparan. Masih sangat banyak kegagalan, tapi capek saya nulisnya, termasuk pembangunan masjid dan menara pandang. Coba lihat pelataran dan taman depan masjid yang seharusnya sangat kita muliakan, hanya begitu saja diisi tanaman dan rumput murahan. Ya, tidak ada tanaman bagus. Kemudian pelatarannya juga asal saja, asal jadi. Untuk menara pandang dapat dianggaplah sebagai legasi dari Airin.
mengilhami untuk dibangun penjara di seberang Pemkot Tangsel, sehingga menara pandang dapat berfungsi sebagai menara pengawas agar narapidana tidak bisa kabur sesuai dengan kegiatan pembebasan lahan di seberang Puspem, yang saya kira sangat cocok untuk dijadikan penjara agar para koruptor dari Pemkot tidak jauh-jauh dibuinya. Jangan dibui di Bandung atau di Jambe, susah nengoknya. Keluarga dan warga lainnya sangat susah, terutama istrinya, kasihan. Itulah kegagalan Airin di mata saya. Membangun gedung saja kalah oleh seorang ketua yayasan yang bisa membangun kampus sangat mentereng, jauh sekali dengan bangunan Puspem. Mungkin ketua yayasan memang cocok nantinya untuk menjadi wali kota Tangerang Selatan tahun 2024. Semoga saja. Demikian saja gambaran satu dasawarsa Airin memimpin Tangerang Selatan. Harapan saya Tangsel selepas Airin ini berubah menjadi kota yang bebas korupsi dengan ditangkapinya para koruptor, termasuk koruptor pada kegiatan pelatihan pejabat di Rumah Perubahan. Saya bersama para aktivis, teman-teman anti korupsi akan membantu aparat hukum membongkar semua korupsi yang terjadi di Tangerang Selatan. Demikian saja, semoga perjalanan Ibu Airin selanjutnya ke depan bisa selamat, sejahtera, pasca jabatan. Itu sudah sangat baik menurut saya, karena kan masih muda, banyak kemungkinan. Ya boleh-boleh saja berharap menjadi menteri, tetapi selamat sejahtera pun sudah sangat baik. Terima kasih.